Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini, pada hari yang mulia ini, pada jam, menit dan detik ini kita masih diberikan, masih berada dalam naungan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan, wala haula lana wala quwwata illa billah. Masih bisa kita melangkahkan kaki ke rumah Allah yang sangat mulia ini untuk kembali melaksanakan, menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat Jumat yang akan kita kerjakan, dan mudah-mudahan tetap menjadi ahli Jumat yang istiqamah hingga akhir hayat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita dan memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala allati arduha ka'ardis samawati wal ard. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gubernur Aceh mengumumkan secara resmi tentang status Aceh berada dalam darurat bencana, atau apa yang lebih kita kenal dengan bencana hidrometeorologi. Bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrim. Terjadi banjir dan longsor hampir di seluruh wilayah Aceh. Bumi basah dan tergenang. Bahkan melebihi daripada apa yang kita inginkan. Satu hal yang sangat menyedihkan di saat kita melihat Aceh saat ini berada dalam musibah banjir dan longsor, dan bahkan musibah-musibah lainnya yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. 14 hari Gubernur Aceh menetapkan Aceh dalam keadaan darurat bencana. Tentu pertanyaan yang seharusnya mesti kita tanyakan kepada diri kita, apa penyebab dan petaka, apa penyebab dari musibah atau petaka ini? Apakah memang karena cuaca yang begitu ekstrim, atau karena ada hal-hal yang lain? Tentu jika kita melihat Al-Quran, kitab suci yang tidak mungkin salah, jangankan kesalahan, keraguan saja tidak ada dalam Al-Quran. Tidak mungkin ada muslim atau muslimah yang ragu terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Di saat kita melihat, membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Surat Rum ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, di alam semesta ini, ada jawabannya di dalam Al-Quran. Dalam surat Rum ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, zaharal fasad, nampak kerusakan, telah nampak kerusakan, kehancuran, petaka, musibah, bima kasabat aydin nas,
di darat dan di laut, bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan manusia. Kerusakan yang terjadi di darat dan di laut akibat manusia. Kemudian Allah menampakkan kerusakan tersebut. Kalau kata para ulama tafsir, kerusakan itu tidak nampak, yang nampak adalah pengaruhnya. Kerusakan tersebut tidak nampak, dia pertama tertutup, kemudian Allah nampakkan. Seorang ulama saat membicarakan ayat ini mengatakan, atadhkuruna zilzala, lihat saat terjadi gempa, alladhi hadatha walladhi kashafa al-fasada wal ghisya wat tadlisa. Saat terjadi gempa, gempa itu sebenarnya membongkar kerusakan yang terjadi, penipuan-penipuan yang terjadi, kecurangan-kecurangan yang terjadi bainal muqawil wal muhandis. Misalnya gempa merobohkan sebuah bangunan, itu sebenarnya gempa tersebut menyingkap, menguak kecurangan dan kerusakan, penipuan-penipuan, kebohongan-kebohongan yang ada di dalam bangunan tersebut. Wa kanatil mabani qa'imah, bangunan tersebut berdiri. Wal fasad mustatir, adapun kerusakan yang ada di dalam bangunan tersebut tersembunyi. Saat terjadi gempa, terbukalah, terkuaklah, tersingkaplah kerusakan tersebut, kehancuran tersebut. Zahar al-fasad, terlihat kerusakan. Sebelumnya tidak terlihat, tapi dia ada. Tapi di saat tangan-tangan manusia mulai menyentuh hal tersebut, maka rusaklah ia. Begitu sangat menyedihkan di saat terjadi banjir. Maka kayu-kayu di hutan yang telah terpotong dengan begitu rapinya terlihat ke permukaan. Bukan sekedar air, bahkan bot-bot pengeruk emas katakanlah atau hal-hal yang lain, semuanya terlihat dan tercampak dan terbuang dan disaksikan oleh semua manusia. Dan hal itu semuanya kita tahu, kata para ulama. Musibah-musibah seperti itu imma li ghaflatina wa imma li tawti'ina ma'ahu aw li 'adami ihtimamina bil asya'. Mungkin musibah-musibah yang terjadi tersebut karena kelalaian kita, atau karena kerjasama kita, ataupun karena ketidakperhatian kita. Dan kami rasa semua kita tahu apa yang terjadi di dalam hutan-hutan kita. Semua kita tahu apa yang terjadi di bumi-bumi kita. Eksplorasi dan eksploitasi, katakanlah tambang secara ilegal, penebangan hutan secara ilegal, semua kita tahu. Dan semua kita bisa saja diam atau bekerja sama, ataupun tidak ingin memberikan perhatian. Maka di saat musibah itu menimpa kita, itu adalah sebuah konsekuensi yang harus kita rasakan. Begitu banyak katakanlah orang-orang yang tidak bersalah, dalam pandangan mereka tertimpa musibah tersebut. Tidak. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah.
Itu kata Allah di dalam surat Al-Anfal. Hati-hati saat musibah terjadi, maka musibah petaka tersebut, bencana tersebut tidak menimpa mereka yang melakukan saja, tapi akan menimpa semua kita. Kita biarkan hutan kita katakanlah ditebang, tidak ada masyarakat yang bergerak. Kita biarkan terjadi penambangan ilegal yang begitu sangat membahayakan, yang bisa merubuhkan, meruntuhkan, begitu sangat menyedihkan. Dan beginilah nasib kita sebagai manusia, yang di saat hal tersebut belum terjadi, maka mungkin belum membuat kita diam. Bahkan dalam catatan kita kenal sejak tahun 78 dulu pernah terjadi musibah yang sama dari sumber yang sama. Ini penting jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi renungan bagi kita. Kerusakan tersebut tidak nampak, tapi pengaruhnya akan terlihat nyata dan akan disaksikan oleh semua manusia. Manusia yang lalai terhadapnya atau yang berkompromi dan bekerja sama dengan kerusakan tersebut, atau manusia yang sengaja tidak mau memberikan perhatian dengan hal tersebut. Beberapa hari yang lalu kita peringati Hari Guru. Kementerian Agama membuat tagline peringatan Hari Guru, merawat semesta dengan cinta. Yang mampu merawat semesta dengan cinta tersebut hanya mereka yang punya ilmu dan pengetahuan. Jika tidak punya ilmu dan pengetahuan, maka dia akan berpikir sesaat untuk naik ke gunung, langsung dia tebang hutan demi bisa menghidupi dirinya dan keluarganya tanpa dia berpikir akan resiko daripada penebangan yang dia lakukan tersebut. Tanpa berpikir dia pergi mengeruk hasil bumi, melakukan penambangan ilegal. Bahkan sampai kalau kita kaji secara kajian lingkungan, bahkan katakanlah jika ada seseorang ingin melakukan pembukaan lahan seperti yang banyak terjadi saat ini, monokultur sawit katakanlah, itu pun berbahaya dari sisi masa depan lingkungan. Tapi saya tidak ingin mengomentari hal tersebut. Cuma dari kajian lingkungan itu berbahaya. Terlalu besar, terlalu luas. Bahkan hutan Kalimantan jamaah yang dirahmati Allah yang merupakan paru-paru dunia sekarang gundul. Padahal dulu kita tahu sebelum Allah menciptakan manusia, Allah terlebih dahulu menciptakan gunung, hutan, semuanya diciptakan. Itu untuk keberlangsungan kehidupan manusia, bukan untuk dihilangkan. Menghilangkan gunung, hutan itu berakibat kepada petaka dan musibah. Tapi itu yang dilakukan oleh manusia. Dan saat ini kita kembali menuai daripada apa yang telah kita lakukan. Merawat semesta hanya akan dilakukan oleh mereka yang punya ilmu, yang punya pengetahuan, yang paham akan etika terhadap lingkungan. Kita tidak hanya berbicara etika terhadap manusia, tapi etika terhadap lingkungan. Itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita bersama, agar kita tahu beretika dengan lingkungan. Begitu sangat menyedihkan di saat bumi yang begitu indah ini, negeri yang sangat indah ini kita warisi dari mereka dahulu yang memerdekakan bangsa ini, yang sedikit pun tidak ada saham dari kita. Tidak ada setetes darah pun yang mengucur dari tubuh kita, menerima negeri yang begitu indah ini. Kemudian nanti ke depan kita wariskan negeri yang begitu indah ini
dalam keadaan hancur kepada generasi ke depan. Sungguh sebuah perbuatan yang tidak bermoral dan berakhlak. Menerima dengan tanpa sedikit pun kelelahan, tanpa sedikit pun pengorbanan, kemudian kita wariskan kepada generasi ke depan dalam keadaan hancur. Sekarang kita berdoa, ya ardu ya sama'u aqli wa ya ardu wa ya sama'u aqli wa ya ardu blai wa ya sama'u aqli. Berhentilah hujan. Di saat paceklik kita minta agar hujan turun. Di saat hujan turun kemudian kita minta agar hujan berhenti. Sungguh hal yang paradok yang dilakukan oleh manusia. Tapi beginilah kita, karena kita tercipta dari ketergesa-gesaan. Demi rezeki kita rela menghancurkan lingkungan, menghancurkan hutan, menghancurkan bumi Allah yang begitu indah ini. Hanya karena ketidakfahaman, hanya karena kejahilan kita, hanya karena karena kita tidak memiliki pengetahuan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zahar al-fasad bisa dikatakan kalau itu akibat cuaca yang begitu ekstrim. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengatur segalanya. Allah menurunkan hujan salah satunya untuk membersihkan bumi Allah ini, bukan untuk menghadirkan penyakit. Hujan itu adalah sebuah rahmat, al-ghaith. Di dalam Al-Quran hujan itu dibahasakan dengan al-ghaithu, ghaithun. Ghaithun itu rahmat, bukan matar. Kalau matar itu hujan azab yang diturunkan kepada umat Nabi Lut tatkala. Tapi semua bahasa hujan di dalam Al-Quran adalah hujan dengan menggunakan bahasa ghaith. Sebenarnya hujan itu adalah rahmat bagi kita, bukan azab atau petaka. Tapi saat keseimbangan alam ini tidak kita jaga, maka akhirnya dia berubah menjadi petaka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa merenungi setiap kejadian yang terjadi di dalam hidup kita. Dan Allah pasti akan terus menguji kita. Karena ujian ini adalah sunnah kehidupan, pasti diuji. Atas nama manusia pasti diuji. Wala nabluwannakum, sungguh akan kami uji, kata Allah, bisyai'in minal khauf, dengan ketakutan. Semua sekarang merasa ketakutan. Kita karena belum kena saja, makanya mungkin masih merasa tenang. Bisyai'in minal khauf minal ju'i, dengan kelaparan. Sudah saudara-saudara kita tidak mendapatkan akses makan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, yang tertimpa, yang terdampak banjir dan longsor, kehilangan harta mereka, bahkan rumah mereka, bahkan mungkin masa depan mereka. Wal anfus, bahkan korban nyawa. Wal thamarat, bahkan makanan dan semuanya hilang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian memang ada, tapi kita tidak ingin kita yang mendatangkan ujian tersebut. Kita yang mengundang petaka tersebut. Melakukan kemaksiatan di muka bumi secara terang-terangan artinya atau sama dengan mengundang petaka. Diam terhadap kemungkaran, kemaksiatan yang terang-terangan artinya juga diam untuk mengundang petaka. Dalam amar ma'ruf mungkin kita bisa berdiskusi. Adapun dalam nahi mungkar maka tidak ada tawar-menawar. Itu konsep di dalam agama. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bencana banjir katakanlah yang berada di sekitar kita, bahkan di kota Aceh Barat, di kota Melabuh ini, bahkan di Aceh Barat yang kita cintai ini, segera Allah hilangkan. Allahumma hawalaina la alaina, itu doa. Mudah-mudahan ya Allah engkau pindahkan air tersebut, jangan engkau berikan kepada kami.
wa ya sama abli wa ya ardu aqli wa ya ardu abli wa ya sama wa aqli. Wahai bumi, engkau sedot air itu segera. Wa ya sama wa aqli, berhentilah engkau menurunkan hujan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita didik anak-anak kita, generasi-generasi kita yang merupakan para pewaris keturunan kita ke depan, agar mereka menjadi generasi yang mencintai lingkungan, yang tahu beretika kepada lingkungan. Jika kita sebagai ayah telah melakukan kesalahan, merusak lingkungan, maka jangan pernah wariskan hal tersebut kepada anak-anak kita. Jika kita menebang hutan secara legal, jangan ajak anak kita untuk melakukan hal tersebut. Jika kita melakukan penambangan liar secara ilegal, maka jangan ajak keturunan kita untuk melakukan hal yang sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala saat kita berazam seperti itu akan memasukkan kita ke dalam golongan yang bertobat. Karena arti bertobat bukan sekedar mengatakan astagfirullah, tapi menghentikan segala perbuatan-perbuatan yang tidak benar tersebut. Itu awal pintu tobat, menyesali. Kalau tidak menyesal, hanya sekedar mengucapkan astagfirullah, maka itu tidak dianggap taubat. Harus punya penyesalan. Hancur hutan di Aceh Barat. Terjadi penambangan begitu sangat menyedihkan. Ini mudah-mudahan tidak akan dilakukan oleh generasi ke depan. Karena kita ingin generasi ke depan adalah generasi yang benar-benar memahami Islam ini dengan benar. Islam artinya lingkungan. Dan kita berpikir Islam hanya salat, sujud, ruku, umrah, haji, zakat, puasa. Bukan itu Islam. Itu Islam pondasinya. Tapi Islam tersebut dibangun di atas mencintai lingkungan. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Misi manusia yang dulu ditentang oleh malaikat. Malaikat tidak ingin manusia ini diciptakan, karena pasti akan menghancurkan bumi yang begitu indah ini. Dan terbukti apa yang dulu dikatakan oleh malaikat. Ataj'aluna fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau Allah akan menciptakan manusia yang akan merusak bumi yang begitu indah ini? Wa yasfikud dima, bahkan akan menumpahkan darah. Seakan-akan konfrontasi, katakanlah, ketidaksetujuan para malaikat terhadap Allah dalam dialog seakan-akan terbukti benar. Walaupun Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui apa yang tidak engkau ketahui, wahai malaikat. Tapi seakan-akan kekhawatiran malaikat tersebut atau ketidaksetujuan malaikat tersebut terbukti benar. Telah nampak kerusakan. Kerusakan ada, kemudian Allah nampakkan. Ada kerusakan di hutan, dinampakkan oleh Allah. Ada kerusakan di bumi, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita berdoa tidak diwafatkan, dimatikan dalam musibah, katakanlah. Dan juga kita tidak ingin dicatat oleh sejarah adalah sebagai manusia yang dulu alam bumi ini begitu indah, kemudian berubah menjadi petaka di masa kita hidup. Ini adalah sebuah kehinaan. Ini adalah sebuah hal yang sangat memalukan. Mudah-mudahan nasihat singkat ini menjadi ibrah bagi kita semua, bagi khatib, bagi kita semua. Dan walaupun anak-anak kita yang masih sangat-sangat belia, masih sangat kecil, masih tidak memahami, tapi ajarkan kepada mereka untuk mencintai lingkungan. Ajarkan kepada mereka untuk beretika terhadap lingkungan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahmati kita semua.